Shalom, hari ini juga kita akan renungkan tentang kisah Yesus. Hari ini teksnya Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 21. Paragraf yang pertama, saya sudah bagikan dari ayat 1 sampai ayat 10. Yesus memberi makanan kepada 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan. Paragraf yang kedua, ayat 11 sampai ayat 21. Tetapi orang Farisi memohon tanda dari surga. Jadi Yesus mengeluh hatinya dan berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap lagi orang Farisi dan lagi Herodes. Membuat kesimpulannya, pada waktu Yesus memberi makanan kepada 5.000 orang, murid-muridnya berkata kepada Yesus akan mereka lapar. Namun di dalam kisah hari ini, mereka tidak memperhatikan situasi mereka sekalipun sudah lewat 3 hari. Ketika Yesus berpesan memberi makanan kepada mereka, murid-muridnya hanya berkata, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Akhirnya Yesus memberi makanan kepada 4.000 orang dengan 7 roti dan beberapa ikan. Namun orang Farisi tetap meminta suatu tanda dari surga. Sehingga Yesus berkata kepada murid-muridnya, awaslah terhadap lagi orang Farisi. Tetapi mereka tetap tidak mengerti. Ajaran tentang Yesus dalam teks hari ini. Pertama, Yesus bergerak belas kasihani terhadap orang-orang lapar dan usaha untuk mencukupi mereka. Kedua, Yesus mengeluh dalam hatinya karena orang-orang tidak percayanya dan terus mencobainya. Ketiga, Yesus mengawasi murid-muridnya supaya tidak dipengaruhi oleh ajaran sesat seperti lagi orang Farisi dan lagi Herodes. Ajaran bagi kita. Pertama, belas kasihani orang-orang lapar dan haus seperti Yesus dan usaha mencukupi keperluan mereka. Kedua, mengerti tanda-tanda ajaib dari Tuhan yang telah dilaksanakan. Sebenarnya sudah ada banyak tanda-tanda dari Tuhan, hanya tidak mengerti kita seperti orang Farisi. Ketiga, jauhilah ajaran sesat di dalam gereja secara agamawi dan secara duniawi supaya tidak mempengaruhi dalam jemaat. Aplikasinya, memberi makanan, minuman kepada orang yang lapar dan haus dengan hati belas kasih. Kedua, jangan menimbang di antara dunia dan kerajaan surga. Ketiga, jangan memohon mujizat, melainkan berbuat keajaiban dalam iman dengan pengorbanan diri. Jika membuat PR praktek, siapkan makanan dan minuman untuk orang yang lapar dan haus di sekitar Anda. Kalau saudara-saudara yang sudah dengar renungan ini, semua laksanakan ini, akan dicukupi ribuan orang lebih. Berbuatlah mujizat Tuhan dengan pengorbanan diri dan ketaatan di dalam kasih. Iya, siapapun tidak melaksanakan tentang kasih Tuhan, tidak terjadi keajaiban Tuhannya di dunia ini. Janganlah hanya melihat surga saja, harus kita laksanakan. Dan untuk itu harus mengorbankan diri untuk Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati dan selamat melayani.